Assalamualaikum. Halo YouTube, kembali lagi bersama Tutor Asaib. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara menggunakan aplikasi perangkat pembelajaran untuk jenjang SMP, MTS, dan SMA, SMK, dan MA, yang merupakan update terbaru dari aplikasi sebelumnya yang pernah saya upload. Pada aplikasi ini ada banyak sekali ya fitur-fitur tambahan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja cek aplikasinya seperti apa. Di sini saya ada dua aplikasi ya. Kita coba untuk jenjang SMA, SMK, dan MA. Baik, aplikasinya seperti ini. Biasa pada menu awal atau tampilan awal kita dihadapkan dengan menu dashboard ya, yang menunjukkan informasi tentang isi dari aplikasi ini dan ada diagram progres pengisian data. Baik, langsung saja kita masuk ke data sekolah ya pertama. Jadi di sini untuk kolom data sekolah isinya seperti ini. Teman-teman bisa sesuaikan mulai dari nama satuan pendidikan. Di sini ya untuk nama sekolah. Kemudian di sini nama kepala sekolah. Adapun jika ingin diganti dengan nama kepala madrasah, ini langsung saja dipilih dengan pilihan kepala madrasah. Kemudian di sini ada NIP. NIP-nya juga bisa diganti ya, terserah mau NPTK, NRG ataupun yang lainnya. Kemudian di sini adalah isiannya. Kemudian di sini guru bidang studi, ini juga bisa diganti mau guru mata pelajaran atau guru bidang studi. Kemudian di sini isiannya, ini sama ya. Kemudian di sini ada mata pelajaran, di sini teman-teman bisa isi. Kemudian di sebelahnya juga ada jumlah jam, ya. Jumlah jam per hari, maksud kami per minggu ya. Jadi ini jamnya teman-teman masukkan langsung di sini, misalnya 8 jam atau terserah lah teman-temannya. Kemudian di sini untuk tahun ajaran, kemudian kota dan tanggal pembuatan perangkat untuk semester ganjil dan semester genap di bagian bawah. Kemudian di sini ada kelas ya, jenjang kelasnya kelas 10, 11, 12. Untuk jenjang SMA ya. Kalau untuk jenjang SMP nanti kelas 7, 8, dan 9. Kemudian di sini ada satu tambahan untuk jenjang SMA, SMK, dan MA, yaitu kolom untuk mengisi kompetensi keahlian atau jurusan. Jadi di sini bisa di custom ya. Pada kotak kompetensi keahlian ini bisa diganti misalnya dengan jurusan atau kejuruan atau program, tergantung data yang ada pada sekolah teman-teman masing-masing. Kemudian setelah kita mengisi data sekolah, kita hanya mengisi database ya. Database semester 1 dan semester 2. Jadi seperti ini datanya, nanti kita bahas ya. Setelah teman-teman mengisi database, nanti akan tercetak secara otomatis. Yang pertama itu alokasi waktu ya. Untuk semester 1, kemudian untuk semester 2. Untuk pada bagian alokasi waktu, teman-teman hanya mengisi dua kolom saja ya, yaitu jumlah minggu dan jumlah minggu efektif. Jadi di sini misalnya pada bulan Juli itu jumlah minggunya ada 4, kemudian di sini jumlah minggu efektifnya ada 2 ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan ya dengan kalender pendidikan. Kemudian jumlah minggu tidak efektifnya akan terisi secara otomatis ya di sini. Kemudian jumlah jumlah minggu efektif, kemudian jumlah minggu tidak efektifnya serta jumlah minggu dalam satu semester itu di sini akan secara otomatis ya. Kemudian jumlah jamnya juga akan menyesuaikan dengan jumlah minggu efektif, kemudian dikalikan dengan jumlah jam pelajaran yang kita isi pada data sekolah tadi ya, yang ada di sini. Seperti ini ya. Kemudian ini untuk semester 1 ya.
Ini nanti setelah diisi langsung bisa dicetak. Kemudian pada alokasi waktu semester 2 juga sama ya. Ini dari bulan Januari sampai bulan Juni. Isiannya caranya sama seperti yang tadi. Kemudian kita kembali lagi ke database ya. Kita mulai dari semester 1, isiannya nanti sama dengan semester 2 ya. Yang pertama di sini ada kolom nomor RPP ya. Jadi ini nanti akan terisi secara otomatis ya. Misalnya kita mengisi KD pada kolom pertama, nanti ini akan otomatis tertulis 1 ya. Kemudian untuk alokasi waktu ini nanti dikosongkan saja karena dia akan mengambil dari data prota ya. Lebih jelasnya, jika selnya berwarna abu seperti ini, itu tidak perlu diisi ya, karena dia akan terisi secara otomatis. Kemudian kolom ketiga di sini ada model pembelajaran. Jadi model pembelajaran ini di sini isinya ada 4 ya, bisa dipilih di sini. Ada discovery learning, kemudian problem based learning, project based learning, dan model daring ya. Nanti teman-teman bisa pilih di sini. Kemudian nomor KD-nya silakan teman-teman isi dari nomor KD 3.1 dan seterusnya. Kemudian di sini adalah isian KD-nya ya, kompetensi dasar. Kemudian setelah itu teman-teman mengisi data indikator ya. Jadi data indikator itu kan kita bikin sendiri ya. Kalau KD-nya kan disediakan oleh pusat, oleh Kemendikbud, tinggal di copy paste saja masukkan ke sini. Kemudian untuk indikatornya, seperti yang kita ketahui bahwa indikator itu adalah langkah-langkah ataupun cara untuk mencapai KD ya. Jadi di sini ada 3 komponen pada indikator, yaitu ada indikator pendukung, kemudian indikator kunci, dan indikator pengayaan. Yang pertama di sini ada nomor indikatornya 3.1.1 ya. 3.1 ini diambil dari nomor KD ya. Kemudian satu ini adalah nomor indikator yang pertama. Kemudian di sini kata kerja ya. Jadi kata kerjanya teman-teman bisa sesuaikan untuk KI dari KD3 itu. Di sini saya contohkan menjelaskan ya. Bisa menjelaskan atau memahami atau mengidentifikasi dan sebagainya. Nanti kata kerja ini bisa dicari sumber ataupun referensinya dari sini ya, di kata kerja operasional sini. Nah, di sini sudah disediakan contoh dari kata kerja operasional mulai dari C1 sampai C6, kemudian untuk keterampilannya dari P1 sampai P5 ya. Jadi teman-teman ini referensinya, silakan teman-teman lihat cek di sini untuk dimasukkan ke dalam database ya. Kita kembali ke database 1. Nah, di sini dimasukkan kata kerja. Setelah itu kita masukkan IPK pendukung ya. IPK pendukung yang pertama di sini adalah cara menempuh KD ya. Kemudian sama di sini nomor indikator selanjutnya, kemudian kata kerja, dan yang ketiga adalah IPK kunci atau indikator kunci. Jadi biasanya dalam satu KD itu indikator kunci yang indikator yang intinya ya. Adapun untuk isiannya di sini pada IPK pendukung dengan IPK kunci itu tidak harus sama ya, boleh berbeda. Boleh berbeda dan boleh jika dia sama, isiannya sama pada IPK pendukung dengan IPK kunci, maka kata kerja tidak boleh sama ya. Maka ketika dia sama nanti berarti indikatornya double gitu. Jadi sekali lagi teman-teman yang ingin mengisi indikator pendukung dengan indikator kunci dan pengayaan, ini boleh sama dengan catatan kata kerjanya beda ya. Atau sebaliknya, kata kerjanya boleh sama tapi isian dari indikator pendukung, kunci maupun pengayaannya ini harus berbeda ya. Jadi seperti itu. Jika kata kerjanya yang sama, maka isian indikatornya itu berbeda. Kemudian selanjutnya kita next ya, lanjut. Kita geser ke kanan atau bisa menggunakan tombol ini ya. Ini KI 3, KD dari KI 3, maka akan otomatis diarahkan kepada sel nomor KD dari KI 3. Untuk KI 4 di sini ya. Di sini kita geser saja. Ini isiannya sama. Di sini tinggal teman-teman copy paste isian dari kompetensi dasar dari KI 4-nya. Kemudian indikatornya juga sama ya. Teman-teman tidak perlu copy paste untuk isian indikator ya. Yang di copy paste itu hanya kompetensi dasarnya saja. Jadi teman-teman susun sendiri IPK kunci, IPK pendukung, kunci, dan pengayaannya sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai kompetensi dasarnya.
Ini sama ya, kata kerjanya diambil dari kata kerja operasional yang sumbernya dari sini. Sekali lagi saya tekankan bahwa kata kerja itu boleh sama, maka nanti isian dari indikatornya itu berbeda. Begitu juga sebaliknya, jika kata kerjanya berbeda, nanti bisa disamakan. Dan juga ini bisa beda sekalipun IPK ataupun indikatornya berbeda. Kemudian kita lanjut. Di sini degree tujuan pembelajaran. Nah, ini harapan ya. Harapan dari tujuan pembelajarannya itu misalnya dengan teliti, dengan tepat, dengan benar, atau yang lainnya yang nanti teman-teman bisa uh, isi sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini media, kemudian alat dan bahan untuk 1 KD ini ya. Ini di sini teman-teman bisa isi sendiri nanti di custom ya. Ini ada contohnya. Kemudian di sini ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya itu yang terisi hanya dua komponen ya, yaitu kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup. Ini kegiatan pendahuluan yang pertama dan yang kedua. Ini nanti teman-teman bisa isi sendiri, disesuaikan. Kemudian setelah itu, ini teman-teman bisa edit ya nanti. Kemudian di sini di bagian penilaian ya. Bagian penilaian di sini ada penilaian sikap KI1 dan KI2. Kemudian pengetahuan KI3 dan keterampilan ini penilaiannya ya. Karena nanti ini akan muncul pada silabus dan EPP. Kemudian di sini ada sumber belajar. Sumber belajarnya itu dari yang pertama buku mata pelajaran, produk sumber belajar yang kedua, dan yang ketiga ini teman-teman bisa edit sendiri nanti. Jika ingin ditambahkan, teman-teman bisa tambahkan sendiri dengan cara misalnya di sini di bagian kolom ketiga, misalnya mau ditambahkan dengan sumber lain, misalnya bisa menekan ALT plus enter ya, baru diisi lagi, atau di koma dulu di sini langsung diisi seperti biasa ya, pakai koma ya. Baik, selanjutnya kita lanjut untuk bagian selanjutnya. Jadi pada database setiap semester itu ada maksimalnya 15 KD ya. 15 KD, jadi satu baris ini adalah 1 KD ya. Baik, selanjutnya teman-teman setelah selesai mengisi database ya, baik database semester 1, setelah itu diisi lagi database semester 2 ya. Isiannya nanti modelnya ataupun cara kerjanya sama dengan mengisi database pada semester 1. Kemudian setelah mengisi database semester 1 dan 2, teman-teman tinggal cetak hasil outputnya ya. Yang pertama hasil outputnya tadi itu ada alokasi waktu ya, tapi ini tidak mengambil dari database ya, ini diisi manual yang ada 2 kolom ini saja ya. Nanti ini akan terotomatis. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian prota. Nah, prota, di sini mengambil dari database, dia akan terisi otomatis ya. Dan pada bagian ini tidak ada yang diisi ya. Tidak ada yang diisi pada bagian ini. Mohon maaf, yang diisi itu ada bagian alokasi waktu saja ya. Adalah alokasi waktu, karena nanti ketika kita mengisi alokasi waktu ini dia akan masuk ke database juga di sini ya. Baik, selanjutnya pada bagian prota kita kembali. Di sini pada bagian alokasi waktu yang teman-teman tulis sejumlah KD-nya itu nanti cek jumlahnya ya, dicek jumlahnya. Ini kan 144 jam pelajaran. Dia harus sinkron ataupun sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditetapkan pada semester 1. Nah, di sini kan ada 144 jam ya. 144 jam teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman mengisi prota, jumlahnya itu harus 144 jam ya. Nanti ketika dia tidak sinkron, maka di sini bagian sini muncul peringatan ya. Misalnya di sini saya tambahkan menjadi 16 misalnya. 16, maka di sini akan tertulis jumlah alokasi waktu tidak sesuai, cek menu alokasi waktu semester ganjil. Nah, di sini dia tidak sesuai. Begitupun dengan semester genap ya. Di
Di sini di alokasi waktu semester genap itu juga ada 144 jam ya. Ketika di sini tidak sesuai, maka dia akan tertulis juga di bagian bawah sini. Misalnya di sini saya tambahkan lagi ya. Ada 16 misalnya atau 8. Di sini sudah sesuai ya 154, saya tambahkan 8 jam, maka dia akan muncul peringatan di sini. Jumlah alokasi waktu tidak sesuai. Cek menu alokasi waktu semester genap. Jadi seperti itu teman-teman. Silahkan disesuaikan ya jumlahnya itu dengan alokasi waktu yang sudah ditetapkan pada semester 1 dan semester 2. Baik. Selanjutnya kita lanjut lagi pada bagian program semester ya. Di sini semester 1. Nah, di sini teman-teman tinggal mengisi kegiatan dari program semester. Ini untuk semester 1 ya. Ini tinggal dicentang ya, misalnya pakai huruf V atau tanda rumput ya, seperti ini. Dan seterusnya, misalnya pada bagian KD ini kegiatannya pada bulan apa saja gitu ya. Kemudian untuk jumlah minggunya itu terisi secara otomatis ya, berdasarkan jumlah minggu yang ada pada alokasi waktu. Nah, di sini kan alokasi waktunya di sini jumlah minggunya ada 4, ada 5 ya. Dia akan menyesuaikan dengan jumlah kolom yang ada di program semester sini ya. Baik. Di sini tidak ada yang diisi ya teman-teman untuk KD maupun alokasi waktunya karena dia mengambil dari database ya. Selanjutnya untuk semester 2 juga sama ya, sama. Kemudian kita lanjut ke menu KKM ya. KKM semester 1. Nah, yang diisi itu cuman pada bagian kriteria penentuan KKM ya. Sini kompleksitas, daya dukung, intake. Adapun nilai KKM untuk indikator dan KD-nya itu akan terisi secara otomatis ya. Baik, teman-teman yang ingin mencoba aplikasi ini, silahkan klik link pada deskripsi untuk mencoba aplikasi ini untuk versi demo ya. Baik, untuk pengisian kriteria penentuan KKM ini, di sini di sebelah kanan ada panduannya ya. Jadi aspek yang dinilai yang dianalisis itu kompleksitas, daya dukung, intake siswa. Di sini itu ada keterangannya ya ataupun ada panduannya. Jika dia kurang dari 65 untuk kompleksitas berarti itu tinggi ya. Untuk sedangnya 65 sampai 79, rendahnya 80 sampai 100 ya. Di sini ada panduannya teman-teman. Begitu juga dengan KKM pada semester 2 ya. Pada semester 2 itu ada panduannya. Kemudian kita lanjut ke bagian silabus. Nah, bagian silabus ini dia terisi secara otomatis ya, secara otomatis. Adapun ini ya di bagian KD ketika dia nanti kosong ya terpotong bunyi KD-nya tidak sesuai dengan yang ada di database, itu berarti dia kolomnya barisnya itu kekecilan. Caranya itu ditampilkan dulu barisnya, kemudian ini diperbesar saja di bagian. Ini kan KD1 ya, 3.1 ini diperbesar saja bagian sini atau bagian sini juga bisa ya. Yang ini juga disesuaikannya, nanti teman-teman bisa diganti. Ini bisa diganti untuk bunyi dari KI 1, 2 dan 3 1, 2, 3 dan 4-nya bisa diganti ya. Setelah itu nanti tinggal dicetak ya. Kemudian di bagian RPP. Nah, di sini sama semester 1, semester 2. Nah, ini juga mengambil dari database ya. Baik, di sini saya coba print RPP nomor 2. Dia menggunakan model pembelajaran PBL. Maka sintaknya juga akan menyesuaikan dengan model pembelajaran PBL ya. Ketika saya rubah misalnya 1 dia menggunakan model pembelajaran Discovery ya, sintaknya juga akan menyesuaikan dengan sintak dari model pembelajaran Discovery dan seterusnya ya. Ini juga di bagian PBL dia itu sintaknya ada 6. Kalau di bagian Discovery itu sintaknya ada 6 juga ya. Kita coba cek pada PJBL ya. PBL ya, berarti yang nomor 2 itu PJBL ya, Project Based Learning. Kalau di bagian yang ketiga itu Problem Based Learning. Jadi sintaknya itu ada 5 ya. Dia otomatis ya. Kemudian di sini
mengambil dari database semua ya teman-teman, tinggal dicetak saja, tidak ada yang diedit pada bagian ini, hanya memilih nomor FPP saja yang akan dicetak. Kemudian di cover, dari bagian terakhir itu ada cover ya, cover perangkat pembelajaran. Nah, di sini kan untuk alokasi waktu ya, cover untuk alokasi waktu. Teman-teman bisa ganti di sini di bagian ini ada pilihannya mulai dari perangkat pembelajaran, kemudian program tahunan, dan seterusnya ya. Baik. Selanjutnya teman-teman di sini jika ingin mencetak bisa menggunakan tombol cetak yang berisi dua pilihan ya. Yang pertama ada simpan sebagai PDF dan yang kedua print dokumen ya, cetak biasa. Dan disarankan untuk mencetak semua perangkat ini silakan teman-teman gunakan kertas F4 ya, yang lebih panjang itu. Baik teman-teman, jika berminat dengan aplikasi ini silahkan klik link pada deskripsi video ini untuk menghubungi admin untuk mendapatkan aplikasi versi demo untuk mencoba aplikasi ini ya. Baik, saya rasa ini saja yang bisa saya berikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan cantumkan pada kolom komentar atau juga bisa menghubungi admin ya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan saya ucapkan jangan lupa share dan subscribe video ini untuk mendapatkan informasi ataupun video terbaru dari channel ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.